yang mengiring opini untuk mengiring status sosial kita jadi orang miskin, orang susah, jadi orang yang dibenci itu terjadi. Mulai dari Pablo, orang susah pun, orang terpidana pun digiring, padahal dia seorang lawyer. Nah kemudian hari ini sudah kita laporkan pasal 27 dan pasal 35 untuk Hotman Paris. Nih gue punya baju harga 5 juta, di fotonya diambil wajah gue dibandingkan dengan harga baju 191.000, kemudian diolok-olok, tertawain. Itulah rekayasa elektronik yang dilakukan oleh Hotman Paris dan terancam hukuman di 12 tahun penjara. Nah Nikita Mirzani juga malah nantangin Farhad Abbas, berak. Itu kan kelewatan. Kalau seorang memiliki jabatan status terhormat sebagai pengacara, sebagai seorang artis, harus bisa menjaga nilai-nilai asusila, nilai-nilai kehormatan, harga diri, martabat seseorang. Kalaupun ada orang miskin, harusnya dengan cara-cara prihatin, bukan menghina, bukan memaki. Itu yang terjadi. Seandainya Pak Polisi berada di posisi saya diperlakukan seperti itu oleh Nikita maupun Hotman Paris, apa saling kayak sekarang yang dihajar, dimaki oleh Hotman dan Nikita, Ibu Elsa Sharif, kok mereka buat laporan lagi tersinggung dan kelihatan kan aneh gitu kira-kira. Kok diladenin kira-kira? Kita kalau untuk perkara saya ditunda dulu, diselesaikan dulu perkara laporan konten pornografi tersebut. Tidak mungkin pengacara-pengacara ini, ya, mereka mau mengaku melihat jika mereka tidak melihat, karena ancaman hukumannya laporan palsu, ya, 220, 317, kemudian bohong, fitnah dan lain sebagainya ada. Apa kurang kerjaan untuk melakukan hal seperti itu? Kan gampang, dia cuma mengatakan saya bilang, saya tidak tahu, legal proses, punya verifikasi, nanti lu harus menyatakan kepada polisi, ini email gue, ini email gue, ini nomor HP gue, ini surat kuasa buka, providernya gak peraninya buka, ada gak rekam jejak coba kan gampang, jangan kita dipercaya coba gitu, dan uang tidak bisa membeli segalanya. Persoalan itu bukan dengan Farhad, persoalan itu dengan hukum. Itu yang gua merasa terganggu gitu. Dan pemeriksaan kemarin itu berapa? Kan bahwa yang terjadi ini kan dunia media sosial yang terbuka, bukan di ranjang atau di kamar orang yang kita buka, bukan perkara tertutup maupun karena tidak mau berepot, berisiko, takut diperiksa HP-nya nanti kena menyebarkan. Harusnya kita apresiasi terhadap sosial yang mau dilindungi. Untuk laporan abang sendiri? Laporan saya tadi pagi 2 langsung, Hotman Paris dan Nikita Mirzani. Terkait yang itu yang di Instagram. Baju, kita aja ke Paris, ketemu di Paris. Kita pikir dia mbak-mbak siapa? Nggak kayak artis loh di mana di luar negeri. Bisa menghina kita. Apa salahnya saya berfoto? Para teman foto, nggak ada uang yang nggak bisa beli apa-apa. Terus apa urusannya? Datang satu lagi nih bajunya Farhad murah. Kan penghinaan. Masuk berita bangga masuk TV hanya membahas baju saya. Pertama gue diam-diam aja, gitu gue merasa keberatan gue laporin, ya kan? Itu saling lapor nggak? Tapi Buat yang ganggu dia. Kita ini ibarat lagi tenang-tenang diganggu, dihina, dipermalukan. Kita laporin urusan yang lain, marah laporin kita lagi. Dan tidak pernah berhenti untuk menghina dan mempermalukan kita. kenapa lapornya dibuang nggak? Kenapa nggak dibuang? Udah diporting sama lah kita buka lagi. Bang, Pada saat datang dia dipanggil klarifikasi, dia diam sembunyi. Besok dia buat laporan. Hotman, laporan baru diumumkan. Wah kita laporin Farhad. Jadi opini yang dibentuk, bahwa kita bersalah. Kita ganggu orang, kita recokin orang, tidak. Yang kita tuduh itu bukan Hotman main blue, tapi ada postingan akun Facebook, Instagram, HP official yang memposting pada tanggal 28 jam 3 dini hari. Itu kita nggak sebut Hotman Paris kok. kalau untuk laporan yang itu perkembangannya itu seperti apa? Nah ini belum tahu, katanya mau digelar, tapi kan saya rasa pasti ada lah. Bang, sampai akhirnya tadi pagi melaporkan lagi 2 orang itu emang udah sakit hati banget ya bang? Atau Kelewatan, sok kebal hukum gitu. Administrasi berarti ya Bang? Itu kelewatan banget dia deh. Saya ini gampang memaafkan. Amat kan dia udah dihukum saya bisa maafin kok, nggak bisa damai kok. Ini kelewatan. Maksudnya tapi ini pada Ya nggak tahu lah ya. Saya rasa hati saya ini kalau bukan hati orang jahat sebenarnya, tapi jangan kalian tanyakan para nggak ada damai, tanya mereka. Lu nggak ada berhentinya, nggak ada stopnya. Udah tua kan, udah punya anak sukses. Ya kan katanya para punya anak nggak sukses ya. Saya lebih berkepribadian dengan daripada